Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urban Azmi dengan NIM 05402171 dari UPPJJ UT Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil pengerjaan tugas 3 pemrograman berbasis website yang telah saya kerjakan. Di tugas 3 kali ini, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Dan pada tugas kali ini, saya akan membuatnya menggunakan Vue.js sebagai framework yang akan saya gunakan di seluruh pengerjaan di tugas ini. Di sini juga diberikan data dummy berupa data JSON untuk bantuan memberi data di website. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah saya penuhi di pengerjaan kali ini. Kita lihat websitenya. Nah, tampilan awal websitenya akan seperti ini. Akan muncul tulisan sistem informasi stok dan tracking bahan ajar SITA Universitas Terbuka. Lalu akan ada navigasi modulnya. Ada 3 button yang tersedia. Ada kelola stok, ada tracking DO, dan pemesanan. Di sini ketika saya klik kelola stok, maka akan menampilkan tampilan untuk mengelola stok. Dan di sini ada filter untuk menentukan apa yang akan kita tampilkan. Seperti kalau di sini daftar informasi stoknya masih semua daerah. Di sini kita bisa pilih yang pertama untuk filternya. Kita mau pilih daerah mana? Misalkan Jakarta. Nanti yang akan tampil hanya bagian Jakarta. Selanjutnya bisa ke Makassar atau ke Surabaya. Setelah itu kita juga bisa mengurutkan apa kita mau sesuai apa. Misalkan judul buku karena ini huruf abjad B pertama dilanjutkan dengan dasar sosiologi D dan pengantar seperti ini. Kita juga bisa mengubah menjadi jumlah stok. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kenapa seperti ini? Karena saya memilih ketika ini digunakan oleh eh, staf yang mengurusi soal stok, jadi mereka langsung tahu mana yang stok yang mempunyai stok paling kecil, sehingga mereka bisa langsung lihat seperti itu. Setelah itu juga bisa kita urutkan dengan harga. Dan di sini kita bisa ada klik yang tampilkan butuh reorder saja, yaitu maksudnya yang stoknya itu menipis. Nanti akan tampil hanya yang menipis. Ketika diklik lagi akan hilang dan ini di reset filternya, nanti akan terreset semuanya. Selanjutnya kita akan ke halaman tracking DO. Di sini kita diminta untuk menambahkan fitur ketika kita menambah nomor DO otomatis, nomornya akan langsung ke 003. Di sini udah 001, 001, sini nanti kita 003, nanti akan sini akan saya masukkan misalkan nama saya Urfan Azmi. Ini NIM dulu 05 40 21 71. Nama lengkap saya Urfan Azmi. Lalu pilihan ekspedisinya mau JNE reguler atau JNE Express, misalkan JNE SRS. Lalu bahan ajarnya paket IPA dasar. Akan muncul detail isi paketnya dan harganya. Di sini untuk tanggal pengiriman, karena dosen juga meminta kita bisa memberikan tanggal lokal atau ketika kita tidak menentukan tanggal akan mengambil tanggal yang ada di laptop, maka sudah saya taruh juga coding untuk melakukan itu. Misalkan kita tidak men-setting tanggalnya, ketika kita daftarkan, akan muncul pendaftaran DO berhasil, pop up alert. Ketika kita oke, akan muncul. Nah, ini 14 Juni 2020. Nah, sukses monitoringnya. Lalu di sini juga kita diminta untuk, ya, sudah saya taruh placeholder-nya. Ketika memencet enter, kita mencari berdasarkan NIM atau nomor DO. Nanti akan langsung mencari data yang kita minta. Misalkan 05, 40, 21, 721 seperti saya. Set, muncul saya. Lalu ketika kita mencet ESC akan mereset. Ketika kita mencet ESC akan mereset filter yang kita terapkan seperti itu. Lalu kita ke pemesanan. Di sini kita akan diminta untuk memilih dulu kita mau pesan apa. Misalkan buku pengantar akuntansi. Lalu di sini kita juga diminta untuk menambahkan berapa pesanan yang akan kita
lakukan. Misalkan kita mau pesen 2 karena tadi teman saya bilang tolong sekalian di check outin 1. Oke, saya masukkan ke keranjang. Apakah sudah ada? Oke, sudah ada. Harganya 60.000, 2 langsung dikali menjadi 120, total tagihan 120.000. Lalu kita masukkan nama pesanannya. Nama saya Urfan Asmi. Kalau misalkan ingin membatalkan, klik aksi batal ini. Kalau sudah check out, semua sudah benar, kita check out. Pesanan berhasil diproses, total tagihan sebanyak 120.000. Oke. Dan ini adalah tampilan dari codingannya. Pertama kita akan membahas yang ada di indeks HTML. Di indeks HTML ini, kita menerapkan indeks HTML yang tingkat lanjut. Jadi kita tidak membuat banyak file-file HTML untuk mengubah dari satu halaman ke halaman lain, tapi semua disatukan di satu halaman dengan menggunakan template yang nanti tampilannya atau hasil pengerjaan dari beberapa file-file JS ini akan ditampilkan di sini menggunakan template. Pertama yang seperti tadi kita ada tampilan sita UT tugas praktik 3, lalu ada sistem informasi dan lain-lain, lalu ini ada button-button. Nah, ini adalah fungsi yang tadi saya bilang, logika atau fungsi ketika kita klik lagi itu akan mereset seperti tampilannya bersih seperti itu. Nah, sini ada fish show, tab, sama stock, style, margin stock. Oke, ini untuk menampilkan tabel-tabel. Ini ada TPL stock yang nanti ini adalah ada di stock strip tabel.js. Nah, kita akan memanggil ini untuk menampilkan tabel-tabelnya. Ini ada kategori bukunya, ada di semua daerah. Nah, ini tadi list yang kita filter yang kita list. Lalu ini ada urutan sesuai kita mau sesuai apa, judul, quantity atau harga. Ini juga ada di stock strip tabel.js. Ini adalah tadi yang tampilkan butuh reorder saja dengan menggunakan checkbox. Ini juga reset filter seperti itu. Ini btn reset untuk mereset filternya. Terus itu kita pakai v4 item index in stock terfilter dan urut untuk mengurutkan kategori harga atau kuantitinya. Itu ini if item quantity status kosong atau menipis, ini untuk menampilkan ketika kosong atau statusnya 0 nanti akan menunjukkan ke kosong. Kalau menipis akan menunjukkan jika tidak kosong yaitu menipis akan menampilkan ini kata menipis dan simbol ini, dan kalau misalkan tidak kosong atau tidak menipis maka statusnya menjadi aman. Gitu. Ini ada button-buttonnya untuk hapus stok dan aktifkan edit. Seperti itu, TPL tracking, home section, nama lengkapnya siapa aja, ekspedisi pengiriman, pilih ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal pengiriman, kosongan untuk paket tanggal hari ini otomatis. Tadi itu ada seperti, kalau saya tahunya dulu namanya placeholder ya, jadi kayak ada tulisannya membayang ketika nanti kita klik sesuatu nanti ada muncul. Background laca perdesakan 5 atau DO, ini adalah yang di DO, daftar DO pengiriman, buttonnya ketika diklik akan munculkan ini. Lanjut, untuk mempersingkat waktu, ini TPL order. Nah, ini nanti juga dipanggil dari order strip form.cs. Ini nanti ada semua di sini nih. Before buku, inlist buku, value buku.kode. Ini adalah masuk keranjang belanja, kodenya, quantity, total, terus aksinya apa, seperti itu. Total tagihannya berapa, formatnya rupiah. Setelah itu VIF, klik checkout, class button submit, artinya mengirimkan, lalu akan memproses checkout. Dan ini adalah script untuk memanggil file-file JS-nya. Jangan lupa kita untuk menaruh ini di bagian bawah sebelum penutup tag body, sehingga file-file JS yang sudah kita tulis akan bisa terpanggil dan bisa diproses di HTML-nya. Selanjutnya kita ke api.js. Ini adalah API service, fetch data bahan ajar. Ini untuk mengambil data dari file JSON-nya, sehingga data-data yang ada di data bahan ajar JSON itu bisa kita ambil. Lalu cons data with response, gagal mengambil data dummy. Ketika kita tidak bisa, maka akan muncul tidak bisa, kita gagal untuk mengambil data dummy-nya seperti itu, atau jaringan bermasalah atau file-nya tidak ditemukan.
Selanjutnya ada appcs. Nah ini nih, lf, menyambungkan view ke div di index HTML. Console log mengambil data dari JSON juga. Untuk ini memanggil fetch dari file. Jika berhasil memasukkan data JSON ke dalam state view, nanti akan muncul seperti ini. Ini fungsi-fungsinya untuk memanggil pengiriman list, subject list, kategori list. Jadi file-filenya itu dari data JSON itu bisa diambil datanya. Nanti kalau misalkan memang berhasil, akan muncul console log data berhasil dimuat. Kalau tidak berhasil, akan muncul gagal memuat data dari file JSON. Lalu kita ke do tracking.js. Seperti yang tadi saya bilang, ini TPL tracking yang nanti akan dipanggil di HTML, sehingga logika-logika atau fungsi-fungsi yang kita buat di sini akan bisa berfungsi di HTML, indeks HTML ketika kita melakukan prosesnya. Ini ada itu input cari kata kunci aktifnya apa, from do, name, nama ekspedisi gitu. Ini untuk menampung inputan from do baru gitu. Nah, ini compute-nya data ekspedisi, cantum aplikasi. Ini saya beri catatan sehingga saya tidak lupa memunculkan detail paket yang diberi di form. Nah, ini paket terpilihnya apa. Jika ini memang yang terpilih, nanti akan muncul. Nah, ini untuk menghasilkan nomor DO otomatisnya menggunakan fungsi generate nomor DO otomatis. Dia akan memunculkan seperti ini. Untuk bisa 3 digitnya seperti ini. Kalau mau 4 digit berarti sini nanti 4 seperti itu. Daftar tracking, mengambil kunci nama DO-nya apa, menggabungkan nomor DO dan detailnya apa, detailnya selanjutnya seperti itu. Ini untuk pencariannya menggunakan lowercase, include kunci, return hasil, terus filternya apa, format rupiah, return RP, number, to local string, ID gitu. Terus ini metodenya, fungsi yang dipimpin oleh tombol keyboard. Ketika kita cari di enter akan muncul. Ketika kita mencet ESC nanti akan mereset seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan nomor DO baru. Tanggal kirimnya berapa, new date. Nah, ini untuk mengisi format tanggal tahun, bulan tahun. Nama bulannya apa, tanggal, get full year, nama bulan, get month, tanggal, lihat DO baru, lihat nomor DO baru. DO baru nih, name this, ekspedisi this, status perjalanan, waktunya, new date, local string, masukkan ke data utama. Lalu ini untuk mengosongkan form kembali ketika sudah berhasil. Ketika sudah berhasil nanti akan muncul alert pendaftaran DO berhasil. Lalu ke order form, seperti sama aja, pi komponennya order form, template-nya TPL order. Nanti akan dipanggil ke sana. Template-nya nih, seperti untuk list buku, return this root, untuk memanggil data stok langsung gitu loh, dari appcs. Tadi appcs ngambil dari data JSON, filternya apa, format rupiah, sama disk keranjang, indeks, disk pilihan buku, jumlah pesan untuk mereset, ini untuk menghapus itemnya, alert. Lalu kita ke stok tabel, sama biar stok tabel template TPL stok untuk menyambungkan ke HTML-nya kan, benar saya tadi yang ngomong. Terus menerima data state stok dari APCS. Data ini sama aja. Ini adalah logika-logika untuk memproses pengerjaannya di HTML. Ini sepertinya compute mengambil data dari UT secara dinamis dari data. Itu. Ini untuk mensortir. Ini makanya kenapa dari kecil ke terbesar pakai logika ini. If this sort by sama dengan judul, return a judul lokal compare by judul. Ini di sini ya. Ketika kita ingin dari yang terbesar ke yang terkecil, tinggal b titik quantity dikurangi a titik quantity. Tapi karena saya inginnya dari yang terkecil ke terbesar, bukan dari terbesar ke terkecil, jadi saya kurangi a titik harga min b titik harga. Seperti itu. Ini metodenya. Ketika fungsi diklik, simpan edit, tambah stok baru, diskon baru, fitur hapus, seperti ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, jika masih ada kurang dimohon dimaafkan. Semoga ini bisa membantu untuk memberikan nilai terbaik di tugas 3 mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis website. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.